Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita kembali lagi akan sama-sama menyaksikan cuplikan video menarik tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat, dan semoga video-video yang akan saya tampilkan kepada kalian semua ini bisa memberikan edukasi dan menghibur teman-teman semua di rumah tanpa tambah informasi sedikit ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Pak Jokowi bawa anak-anak yatim belanja baju lebaran. Terima kasih Pak Jokowi bahwa memang Ramadan ini semua orang berlomba-lomba memberikan kebaikan dan kami doakan. Jadi anak-anak bahagia sekali ya. Ini bukan soal baju lebaran, tapi soal Pak Jokowi yang membelikan loh. Kemana hati nurani orang yang memiliki akun ini? Akun dengan konten kayak gini kok aman aja ya? Saya heran juga dengan algoritma dan penilaian TikTok teman-teman ya. Itu kok bisa lolos-lolos aja ya? Konten penghina kepala negara Indonesia kok lolos-lolos aja ya, gak diblokir. Sedangkan hanya ada video atau perkataan yang sedikit kasar aja mereka sudah blokir, mereka sudah hapus. Tapi kenapa foto-foto kayak gini? Kenapa TikTok sih? Ya, saya juga heran. Butuh makan gratis karena kan balik lagi profesi saya itu di teman-teman event organizer. Siapa juga buat kalian? Lu itu siapa, Bambang? Bambang. Program makanan gratis yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu ditujukan bukan buat lu, bukan buat orang-orang seumur lu. Gagal paham itu namanya. Kepada anak-anak dan ibu hamil. Tujuannya untuk mencegah yang namanya stunting dan juga untuk memperbaiki supaya di Indonesia tidak ada lagi yang namanya gizi buruk, terlebih khusus untuk anak-anak. Pelajari lagi deh tentang program makanan gratis dari Bapak Prabowo sebelum Anda berkomentar. Gua tahu lu itu orang berduit dan berada. Dan orang-orang kayak lu itu nggak akan pernah ngerti dan nggak akan pernah merasakan yang namanya kelaparan. Mungkin lu nggak membutuhkan yang namanya makanan gratis, tapi yang perlu Anda ketahui, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan program-program seperti ini, yaitu makanan gratis. Tolonglah, sebelum Anda berbicara itu, simak dulu baik-baik apa yang Anda omongkan. Dan pelajari dulu program-program dari Bapak Prabowo sebelum Anda mengkritik. Dan saya ingatkan sekali lagi, program makanan gratis itu bukan buat lu dan bukan buat orang-orang seumuran lu, termaksud saya. Saya aja paham. Masa Anda yang... Kenapa Anda mau mengharapkan makanan gratis, Mbak? Kerja. Makanan gratis bukan untuk Anda kok. Nyinyir aja taunya ya. Apa ini? Sombong, tidak bisa menjadi panutan buat bangsa dan negara karena tidak mempunyai jiwa menghargai pemimpin sebelumnya. Yang dilakukan justru menyesatkan masyarakat, punya sifat iri dan dengki. Seorang penggagas Indonesia Mengajar, kemudian seorang rektor, lalu Menteri Pendidikan Nasional, ternyata isi kepalanya seperti itu gitu loh. Kata orang pantas juga dipecat sama Pak Jokowi itu. Ya akhirnya kan ke sana ujungnya gitu. Dan yang kedua yang penting menurut saya adalah kita bisa melihat akhirnya ya sosok asli Mas Anies seperti apa. Menurut saya per hari ini elit politik Indonesia ini pada takut semua dengan Anies Baswedan. Karena dia bisa menggigit tangan yang kasih makan kepada dia istilahnya gitu. Wow. Prabowo mau dibantah bagaimanapun adalah orang yang mencalonkan dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Tanpa ada Pak Prabowo belum tentu Anies bisa, atau jangan-jangan tidak bisa maju Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta kan. Dan dia pun bisa di tempat itu menjadi seorang calon presiden dan berdebat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo. Tapi kemudian seolah-olah dia nggak punya perasaan sama sekali untuk kemudian ya memberikan nilai 11 dari 100 kepada Pak Prabowo gitu. Bahkan dari pembukaan pun sudah langsung aja nggak menghajar Pak Prabowo ya, dengan isu pertanahan gitu. Temanya pertahanan, tapi isinya pertanahan. Ya itu saya katakan tadi, dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya mencari. Jadi kayaknya sebelum debat itu sudah ada list apa saja sih kelemahan-kelemahan Prabowo secara pribadi. Ya kan? Iya. Nah, saya mendengar ada info bahwa sebetulnya memang itu dipersiapkan dari awal. Bahkan ada timnya yang mengatakan nggak setuju isu itu diangkat. Nggak setuju isu itu diangkat gitu. Ya, jadi ya kelihatan lah bahwa naluri dasarnya Mas Anies ini memang pokoknya saya hajar aja gitu. Dengan wajah yang sangat-sangat dingin kalau menurut saya ya. Makanya Pak Prabowo itu kan
seperti nggak mau lihat wajah Mas Anies. Dia seperti ke kanan itu. Kan Mas Anies kan posisi kiri ya, sebelah kanan. Jadi Pak Prabowo itu memang menahan emosi. Orang bilang Pak Prabowo emosi. Kalau menurut saya enggak. Pak Prabowo itu menahan emosi. Justru yang emosi itu adalah Mas Ganjar dengan Mas Anies. Sampai kebablasan. Emosi itu maksudnya begini. Kita terlalu menuruti apa perasaan kita kan gitu. Oh asik nih, gua hajar lo. Kan gitu kan. Apalagi ini udah dikasih umpan mateng nih. Gua hajar ini, gua cocor gitu. Yang saya istilahkan dengan overkill itu, Bang. Ada yang nyebut over attacking, kalau saya nyebutnya overkill itu. Kalau dosisnya berlebihan itu namanya overkill. Gitu. Jadi justru overkill itu yang barangkali titik 5 huruf sadis gitu. Nah, ini orang yang sangat penting, sangat berpengaruh, bagian dari dinamika dan permainan politik, dia melihat Anies itu sadis gitu. Kira-kira nih Bang, kira-kira ke depan kalau misalnya Anies itu pada posisi harus dibantu atau ditolong, ini orang ini akan nolong dia atau enggak, Bang? Menurut saya enggak, Bang. Saya kira berpikirnya 11 antara berpikirnya persoalan 11 dengan 100 itu. Iya. Jadi nanti orang ini saya pikir juga akan nanti kalau tiba saatnya saya berhadapan atau berurusan dengan dia, jangan-jangan saya dikasih nilai 11 100 juga. Padahal saya sudah pernah membantu orang ini gitu, Bang. Ya, makanya sebenarnya seorang penggagas Indonesia. Sampai Prabowo jadi presiden, gantung leher saya di depan pasar Gunung. Di mana posisimu sekarang, Bang? Cari Pak dia. Ini udah ada pohon. Ini aku ada bawa tali, Bang. Bawa tali. Abang di mana? Abangnya udah bawa tali. Atau gimana? Gantung, Bang. Mau aku bantuin? Abang. Lain kali kalau ngomong tolong dijaga ya, Bang, lisannya. Saja ya. Supaya jangan kemakan omongan sendiri. Oke, Bang? Semangat. Semangat, Bang. Itu cuma ada di Indonesia. Dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradab. Berapa tidak beradab itu Bapak. Karena apa? Di sidang pemilu kok ngebahas Pak Jokowi, ngefitnah Pak Jokowi, dan ngata-ngatain Pak Jokowi lagi. Nah, hubungannya Pak Jokowi sama pemilu ini apa, Pak? Oke, Pak, kalau Bapak bahas itu, kita bahas ya. Pertanyaannya, zaman presiden siapa yang turun ke lapangan, turun ke masyarakat, dekat dengan rakyatnya? Nggak ada, cuman Pak Jokowi. Kalau masalah lempar-lempar baju, Pak, ya kan, di sela-sela jam padat kesibukan Pak Jokowi, dikejar kerjaan dan lain-lain, ya Pak Jokowi ngelempar. Kenapa? Karena di situ banyak warga rakyat yang antusias menyambut kedatangan dari Presiden Jokowi. Masa iya Pak Jokowi harus mobilnya berhenti turun Bekasi, berhenti turun Bekasi? Ya kan nggak masuk akal, ya. Terus pertimbangan keselamatan seorang presiden di mana? Ini pakai ini, Pak. Bapak ini bisa berdiri di sidang pemilu di MK seperti itu. Saya yakin Bapak ini berpendidikan yang tinggi, tapi kok cara pikirnya pendek banget. Saya tahu ketika orang punya tujuan baik, berbuat baik, sekecil apapun itu, pasti di mata orang yang tidak suka selalu aja salah. Apalagi di mata yang kalah pemilu. Dulu waktu kita mau ambil Freeport, ini dia bapakku. Kembali mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan, dan maju mundur, maju. Jokowi diancam saat akan ambil alih saham Freeport. Cerita mencengangkan diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mayoritas sahamnya kini dimiliki oleh Indonesia. Indonesia ingin menguasai 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia. Jokowi bilang selama proses pengambil alihan saham Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia, banyak sekali ancaman yang dia terima. Butuh nyali besar menurutnya untuk menjadikan rencana pengambil alihan Freeport Indonesia bisa terlaksana. Dia belak-belakan sempat mendapatkan laporan bahwa ada intelijen di beberapa negara juga ikut campur dalam proses mengambil alihan Freeport. Namun menurut Jokowi semua ancaman itu cuma sebatas gertakan dan hanya mencoba menakut-nakuti. Dirinya tetap kukuh agar Indonesia bisa memiliki dan mengendalikan Freeport. Namun Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa pendapatan tersebut masuk dalam kas negara dalam bentuk pajak. Baik pajak... Ini salah satu karya terbaik Pak Jokowi. Ya ini. Terus pembenci Pak Jokowi yang ingin gugat Pak Jokowi, apa yang sudah kalian buat untuk negara ini? Jokowi mengatur Indonesia sesuai kehendaknya dia, sebagai negaranya punya dia. Seperti yang lain numpang. Ya, jadi inilah pemilu terbrutal ketika saya hidup. Ayo, iki Kebumen guys. Ini Pak. Podo wae lah. Awas terbakar kalian Pak. Ngapa ora kepenak? Jadi ada Magelang, Kedu, Kebumen, guys. Temanggung, Plate AA, guys. Udah, males lihat orang-orang ini. Anies merasa lebih presiden dari seorang presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir. Anies hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan selalu mengajak debat bila dia ditegur. Sebagai rangkuman atas uraian di atas di sini, normalisasi sungai dikerjakan oleh pemerintah pusat. Oh iya, aku pernah lihat video Bendungan ini. di hulu dibangun oleh pemerintah pusat. Sodetan kali Ciliwung juga dikerjakan oleh pemerintah pusat. Lalu Anies kerja apa? Nothing. Ngecek normal. Lalu Anies kerja apa? Nothing. Tidak ada apa-apa dong. Oke teman-teman semua ya. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi itu sudah banyak berbuat untuk bangsa ini. Ya. Banyak sekali Pak Jokowi sudah melakukan banyak kebaikan. Makanya kenapa masyarakat Indonesia sampai sekarang ini tidak terpengaruh dengan begitu banyaknya tuduhan-tuduhan serius kepada Pak Jokowi. Propaganda-propaganda yang ditimbulkan untuk menghasut masyarakat, untuk masyarakat membenci Pak Jokowi, dan masyarakat sampai sekarang tidak terpengaruh. Ya karena kita masyarakat ini, sebodoh-bodohnya masyarakat yang kalian pikir ini, kami bisa menilai mana orang yang kerjanya nyata, mana orang yang baik, mana yang buruk. Makanya dengan harapan kalian mau membodohi kami dengan opini dan narasi kalian, sorry ya, gak bisa. Ya gak bisa. Oke teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.